Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Aulia dengan NIM 2130206058. Pada video kali ini akan membahas soal-soal model transportasi dengan metode Northwest Corner dan juga Last Coast. Pada pembahasan pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode Northwest Corner yang disingkat sebagai NWC. NWC sendiri adalah pengalokasian pengiriman sejumlah barang satu jenis barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Baiklah, kita langsung saja membahas contoh soal, di mana sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Kota Samarinda, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Selanjutnya, dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan dari Jakarta 120 unit, Medan 80 unit, dan Semarang 80 unit. Sedangkan, permintaan dari Kota Samarinda sebanyak 150 unit, Balikpapan 70 unit, dan Banjarmasin sebanyak 60 unit. Nah, pada soal juga kita diketahui bahwa mempunyai biaya angkut dari gudang ke pelanggan. Bisa kita lihat bersama-sama pada tabel yang tersedia. Sebelum kita menjawab soal tersebut, kita pengenalan dulu dengan simbol-simbol yang ada. Jadi, persediaan memiliki simbol SI. Jadi, kalau kita ada 3 kota, berarti ada S1, S2, dan S3. Permintaan memiliki simbol DJ. Misalnya D1-nya bernilai 150, D2-nya 70, D3-nya 60. Untuk tabel DJ awal terdapat biaya, itu kita letakkan di kota-kota kecil di atas sini, yaitu 8, 5, 6, dan seterusnya. Disimbolkan dengan CIJ. Sedangkan bagian kotak besar angka diisi dengan XIJ, dengan I sebagai baris, J sebagai kolom, sama halnya dengan matriks biasa. Nah, pada soal ini kita mulai dari pojok kiri atas, kita ambil dari Jakarta ke Samarinda. Kita akan maksimalkan pengiriman dengan cara melihat dari minimum dari D1 dan S1-nya. Dan yang paling minimum adalah 120, karena Jakarta ke Samarinda sudah 120, maka persediaan sudah habis. Kemudian dari Samarinda kan mintanya 150, tapi sudah terpenuhi 120, artinya sisa yang belum terpenuhi ada 30. Langkah selanjutnya dari baris dan kolom terdekat dari X11, ya berarti kolom pertama. Nah, kita lihat bahwa Samarinda masih tersisa 30 dan persediaannya 80. Jadi kita akan maksimalkan dari penerima persediaan ke Samarinda dengan melihat minimum dari D1 ke S2, berarti kita akan maksimalkannya dengan memilih minimumnya yaitu 30. Karena sudah terpenuhi 30, maka permintaan dari Samarinda sudah terpenuhi semua. Kita lihat di persediaan Medan. Karena tadi sudah mengirim ke Samarinda sebanyak 30, maka di persediaan kolom Medan tersisa 50. Berarti kolom Samarinda Semarang sudah selesai dan tidak akan diisi. Kemudian kita lanjut, yang terdekat dari X21 adalah X22. Maka kita memaksimalkan pengiriman Medan ke Balikpapan dengan cara melihat dari minimum dari D2 dan S2. Minimumnya dari 70 dan 50 adalah 50. Maka otomatis persediaan sama dengan 0 karena permintaan dari Balikpapan masih 70, berarti masih sisa 20. Maka untuk Medan ke Banjarmasin sudah tidak mungkin tersisa lagi. Berikutnya, Semarang ke Balikpapan. Caranya sama, kita memaksimalkan dengan cara memilih minimum dari 20 dan 80. Yaitu 20. Permintaan Balikpapan sudah 0, maka persediaan Semarang tinggal 60. Otomatis dari Semarang ke Banjarmasin akan tersisa 60. Kemudian, karena kita sudah dapat yang pertama, maka kita cek total cost-nya dengan cara mengalikannya, yaitu 120 kali 8, 0 kali 5. Tapi di sini kita disingkat karena apapun yang dikali 0 hasilnya 0 dan tidak mengubah hasil, maka kita hitung mulai dari 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10 yang menghasilkan 2690. Kita lanjut ke pembahasan soal kedua, masih sama yaitu menggunakan metode NWC.
Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu PW, PH, dan PP, dengan kapasitas masing-masing 90, 60, dan 50 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu GA, GB, dan GC, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40. Ongkos angkutnya berupa Rp1.000 per ton semen dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yang bisa kita lihat sama-sama, yaitu PW dan GA itu 20, PWGB 5, PWGC 8, PHGA 15, PHGB 20, PHGC 10, PPGA 25, PPGB 10, PPGC 19 dengan persediaannya yaitu 90, 60, 50. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiganya? Cara menyelesaikan soal ini sama dengan yang tadi. Jadi kita langsung saja, kita lihat dari permintaan dan persediaannya, yaitu 50 dan 90. Kita ambil yang paling kecil, yaitu 50. Maka di persediaan sisa 40. 40 kita masukkan ke gudang B, sehingga baris pertama sudah terpenuhi. Lanjut kita ke baris kedua, yaitu 110 dan 60. Antara 110 dan 60 lebih kecil 60, maka di PH GB kita isi 60, maka sudah terpenuhi. Lanjut ke baris ketiga, pada kolom kedua di GB sudah ada 40 dan 60, sedangkan di kebutuhan gudang ada 110, artinya masih ada sisa 10, maka 10 kita isi di baris 3 kolom GB. Pada pabrik PP, kapasitas pabrik tadi ada 50 dan sudah terisi 10 di GB, berarti sisa 40, kita isi di GC, maka terpenuhi. Maka dapat kita hitung hasilnya, yaitu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, hasilnya 3260. Pembahasan selanjutnya adalah metode least cost. Metode least cost sesuai dengan namanya adalah nilai terkecil. Jadi kita akan mengurutkan dari biaya terkecil ke terbesar, kemudian dialokasi pengiriman sebanyak mungkin dengan memilih minimum dari SIDJ sama seperti metode NWC tadi. Kemudian pilih nilai CIJ terkecil sampai semua penawaran habis dan permintaan terpenuhi. Contoh soal yaitu sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Kota Samarinda, Balikpapan, dan Banjarmasin. Selanjutnya, dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Samarinda, Balikpapan, dan Banjarmasin. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan, mulai dari Jakarta 120 unit, Medan 80 unit, Semarang 80 unit. Sedangkan permintaan dari 3 kota tersebut adalah Samarinda sebanyak 150 unit, Balikpapan 70 unit, dan Banjarmasin sebanyak 60 unit. Dan dapat diketahui dari soal, terdapat biaya angkut dari gudang ke pelanggan. Jakarta ke Samarinda 8, Jakarta Balikpapan 5, Jakarta Banjarmasin 6, Medan Samarinda 15, Medan Balikpapan 10, Medan Banjarmasin 12, Semarang Samarinda 3, Semarang Balikpapan 9, Semarang Banjarmasin 10. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama kita urutkan biaya terkecil, yaitu dari Semarang Samarinda, Jakarta Balikpapan yaitu 5, Jakarta Banjarmasin yaitu 6, Jakarta Samarinda 8, sementara Balikpapan 9. Setelahnya terdapat nilai 10. Karena 10-nya ada 2, maka kita isi dengan urutan yang sama, yaitu 6. Terletak di kota Medan dan Balikpapan, Semarang, Banjarmasin. Kemudian Medan Makassar 12 dan yang paling besar Medan Samarinda 15. Jika kita urutkan, yang paling kecil kita kasih angka 1 dan yang paling besar kita kasih angka 8. Setelah diurutkan, kemudian kita pilih yang paling kecil, yaitu Semarang ke Samarinda. Kita maksimalkan pengiriman dengan cara memilih minimum dari S3 dan D1. S3 bernilai 80 dan D1 bernilai 150, maka kita pilih 80. Karena 80 berarti persediaan Semarang habis, maka Semarang Balikpapan dan Semarang Banjarmasin tidak dapat diisi. Lanjut ke terkecil kedua, yaitu Jakarta ke Balikpapan.
Kita lihat dari nilai minimumnya yaitu 70 dan 120, maka kita pilih 70. Permintaan Balikpapan terpenuhi, maka kolom Medan Balikpapan tidak diisi karena sudah selesai. Untuk persediaan Jakarta berarti tersisa 50. Lanjut ke terkecil ketiga, memaksimalkan dengan mencari minimum dari 50 dan 60, maka diisi 50. Maka persediaan Jakarta habis, namun permintaan dari Banjar masih tersisa 10. Karena sudah habis, maka bagian Jakarta Samarinda sudah habis. Lanjut, kita pilih urutan ketujuh terkecil yaitu 10 dan 80. Berarti Banjar 10 selesai dari persediaan yang masih ada tersisa 70, terakhir di Medan ke Samarinda 70, maka terisi, artinya sudah habis semua. Kemudian hasil kosnya sama seperti NWC tadi, kita kalikan dan kita jumlahkan. Kita mulai dari 70 dikali 5 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 15 ditambah 10 kali 12 ditambah 80 dikali 3, hasilnya adalah 2060.